Hai, kembali lagi dengan kami kelompok 9 yang akan membahas materi tentang motivasi. Kami beranggotakan 1. Jessica Ananda Brugaban, 2. Putri Yolanda, 3. Tri Immanuel Sitinja, dan yang terakhir Yuliana Dewi Siregar. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner 1990, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tersebut untuk tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut UNO 2007, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Sedangkan Imron 1966 menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation, yang berarti dorongan atau pengelasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan. Dari beberapa pengertian tentang motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sebuah dorongan baik berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang yang menimbulkan hasrat untuk melakukan atau bertindak sesuatu dengan tujuan tertentu yang diharapkan. 2. Sejarah teori motivasi. Teori motivasi berkembang dengan cepat pada saat periode tahun 1950. Saat itu para ahli tengah berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai konsep yang menjadi pembangkit teori motivasi. Diketahui ada 3 teori yang terkenal dan mengalami perkembangan dengan baik pada masa itu, bernama teori motivasi, teori kebutuhan, teori X dan Y, dan yang terakhir adalah teori 2 faktor. Teori motivasi Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Teori ini berisi mengenai kebutuhanlah yang menjadi alasan utama yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Teori hierarki kebutuhan manusia memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, physiological needs. Yang kedua, safety needs. Yang ketiga, social needs. Yang keempat, esteem needs. Yang kelima, self-actualization. Sifat alamiah yang dimiliki manusia. Pandangan tersebut dibagi menjadi 2 hal, itulah yang menyebabkan penamaan X dan Y pada teori ini. Arti dari X dan Y pada teori ini adalah untuk X memaknai teori yang memiliki relasi dengan opini pengelolaan tradisional, sedangkan untuk teori Y memiliki makna yang berelasi dengan teori pengelolaan yang didasarkan pada penelitian perilaku secara umum. Dan yang C, teori motivasi McClellan atau kebutuhan. Dalam teori ini terdapat 3 poin penting yang dikemukakan oleh McClellan. Menurut beliau, seseorang dapat meraih motivasi menggunakan 3 hal, yakni motivasi untuk mencapai prestasi, motivasi untuk memiliki koneksi, dan yang terakhir adalah motivasi untuk memiliki kekuasaan. Di teori motivasi Herzberg faktor teori. Yang A, motivator faktor. Yang B, Hygiene faktor. E, teori motivasi Edwin Locke. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke tepat pada tahun 1968. Edwin Locke menjelaskan untuk meningkatkan motivasi pada karyawan hendaklah menciptakan hubungan antara tujuan, produktivitas, dan engagement yang dimiliki oleh anggota dari kelompok kerja tersebut. Edwin Locke juga menyebutkan kelima prinsip yang bisa diterapkan guna tercapainya kesuksesan dari kelompok kerja, yaitu kejelasan, tantangan, komitmen, timbal balik, dan yang terakhir menempati tugas. Jadi jenis motivasi
diri dan prestasi, kebutuhan, harapan, tanggung jawab, kepuasan kerja. Yang kedua, faktor eksternal, jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi kerja, keamanan dan keselamatan kerja, hubungan interpersonal. 5. Manfaat motivasi. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja bawahan. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan disiplin dan menurunkan tingkatan absensi karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.